I feel so good to be back. Balik lagi dengan gue Ep. Di video kali ini gue akan merekomendasikan iPhone second yang layak dibeli mulai dari 3 jutaan sampai 8 jutaan di akhir tahun 2021. Untuk harga-harga iPhone second yang gue sebutkan merupakan harga di toko Megatech Store Jambi. Apa saja rekomendasi iPhone-nya? Tonton videonya sampai selesai. Yang pertama ada iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus gue masukkan karena buat yang mau pertama kali mau coba pakai iPhone namun budget ada di kisaran 3 jutaan. Maka pilihlah iPhone 7 Plus ini. Menggunakan chipset A10 Fusion dengan fabrikasi 16 nanometer dengan dukungan RAM 3GB. Buat menjalankan aplikasi sehari-hari sudah lebih dari cukup. Buat di PK main game pun juga masih oke banget. Untuk updatean iOS-nya gue perkirakan bisa dapat 1-2 kali lagi. Layarnya menggunakan panel IPS beresolusi Full HD Plus berukuran 5,5 inch. Kualitas layarnya juga masih oke buat dipakai nonton YouTube atau streaming film. iPhone 7 Plus menggunakan setup dual kamera, 12 megapiksel wide dan 12 megapiksel kamera telefoto. Untuk kamera depannya berukuran 7 megapiksel. Kualitasnya oke lah, masih bisa bersaing dengan handphone lain dengan harga yang sama. Baterainya berukuran 2900 mAh. Bagi para pengguna iPhone, gue selalu bilang selalu bawa powerbank atau charger kemanapun kalian pergi. iPhone 7 Plus dengan kapasitas 32GB-nya dijual dengan harga 3.450.000. Kapasitas 128GB-nya di harga 3.690.000. Dan kapasitas tertingginya 256GB iPhone 7 Plus dijual dengan harga 3.850.000. Yang kedua ada iPhone X. Untuk iPhone X juga mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. iPhone X merupakan iPhone pertama tanpa home button dan menggunakan poni yang dipakai iPhone lain setelahnya. 1 tahun lebih tua dibandingkan iPhone XR. iPhone X menggunakan chipset A11 Bionic dengan struktur fabrikasi 10 nanometer dan RAM 3GB. Soal performa masih ngebut dan tidak ada kendala sama sekali buat dipakai di tahun 2021 ini. Paling keluhan dari gua daya tahan baterainya yang gak sebagus iPhone XR. Kapasitas baterainya 2716 mAh. Soal update dukungan software bisa sampai 2-3 tahun ke depan. Bahkan bisa lebih jika Apple berbaik hati. Layarnya menggunakan Super Retina OLED berukuran 5,8 inch dengan resolusi Full HD+. Soal kualitas layarnya nggak ada keluhan sama sekali. Hanya saja bagi yang terbiasa pakai handphone berukuran besar, rasanya iPhone X ini berasa kecil di genggaman. Terdapat 2 buah kamera di bagian belakang. Kamera utamanya punya resolusi 12 megapiksel dan kamera tele 2 kali optical zoom beresolusi 12 megapiksel. Kamera depannya beresolusi 7 megapiksel. Hasil kameranya masih cakep banget. Meskipun kamera utama masih menggunakan dual kamera dan kamera utamanya juga hanya satu saja. Soal harganya sendiri, iPhone X berkapasitas 64GB dijual dengan harga 4.890.000 dan kapasitas 256GB-nya dijual dengan harga 5.390.000. Yang ketiga ada iPhone XR. Sekarang kita lanjut ke iPhone terlaris dan banyak difavoritkan orang-orang di tahun 2021, baik itu unit baru ataupun unit secondnya. iPhone XR dibekali chipset A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer dan punya RAM 3GB. Buat dipakai sehari-hari sudah pasti nyaman banget dengan dukungan baterai 2942 mAh. iPhone XR juga sudah dapat updatean iOS terbaru, iOS 15. Bahkan bisa dapat update iOS yang lebih lama lagi. Desainnya masih nggak ketinggalan zaman meskipun dengan bezel yang cukup tebal. Layarnya juga sama aja seperti iPhone keluaran sekarang. Khas iPhone dengan poninya. Layarnya menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD+. Meskipun hanya ada satu kamera utama di bagian belakang dengan resolusi 12 megapiksel, tetapi kualitas kameranya nggak bisa diremehkan begitu saja. Di bagian depan juga hanya ada satu buah kamera dengan resolusi 7 megapiksel. Buat hasil fotonya tidak mengecewakan. Buat harganya di Megatech Store Jambi, iPhone XR dengan kapasitas 64GB dijual dengan harga 5.150.000. Dan kapasitas 128GB-nya dijual dengan harga 5.950.000. Dan kapasitas tertinggi dari iPhone XR 256GB dijual dengan harga 6.250.000. Yang keempat ada iPhone XS. iPhone XS bisa gue bilang harganya juga sudah turun, cukup turun banget.
iPhone XS menggunakan chipset A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer dengan RAM 4 GB. Dipakai sehari-hari sudah sangat mumpuni, multitasking, gaming, sosial media semua bisa ditaklukkan tanpa ada kendala. Tapi seperti iPhone X, ketahanan baterainya menjadi PR bagi penggunanya. Baterai iPhone XS ini hanya sebesar 2658 mAh. Updatean softwarenya juga gua rasa masih sangat panjang, bisa 3-4 tahun bahkan lebih. iPhone XS menggunakan layar dengan panel Super Retina OLED. Layarnya berukuran 5,8 inch dengan resolusi Full HD+. Soal layar gue nggak ada keluhan sama sekali untuk iPhone XS. Lanjut ke bagian kameranya, iPhone XS menggunakan setup dual kamera. Kamera utama berukuran 12 megapiksel dan 12 megapiksel kamera telefoto. Untuk kamera di bagian depan beresolusi 7 megapiksel. Gimana hasil jepretan kameranya? Cakep bro, mantap pokoknya. iPhone XS kapasitas 64 GB dijual dengan harga 5.450.000 dan kapasitas 256 GB-nya dijual dengan harga 6.090.000. Dan untuk ukuran yang paling besar di kapasitas 512 GB itu di harga 6.890.000. Yang kelima ada iPhone 11. Harga dari iPhone 11 sendiri juga sudah mengalami penurunan. Dari desain sudah pasti kekinian. Menggunakan chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer plus. Dengan dukungan RAM 4 GB, semua multitasking sudah jelas dengan mudah dilibas. Game berat juga bisa disikat. Layarnya bertipe Liquid Retina IPS LCD berukuran 6,1 inch dengan resolusi 828x1792 pixel. Layarnya cakep, warna yang dihasilkan juga manjain mata. iPhone 11 menggunakan setup dual kamera, 12 megapiksel wide kamera dan 12 megapiksel ultra wide kamera. Kamera depannya berukuran 12 megapiksel. Hasil fotonya jelas bagus banget, apalagi di iPhone 11 sudah ada fitur night mode. Ini contoh hasil kameranya. Soal updatean softwarenya juga sudah pasti panjang, jadi tenang aja. iPhone 11 dengan kapasitas 64 GB dijual dengan harga 6.950.000. Kapasitas 128 GB dijual dengan harga 7.890.000. Dan kapasitas tertingginya 256 GB dijual dengan harga 8.390.000. Itu saja rekomendasi iPhone second dari harga 3 jutaan sampai 8 jutaan. Semua handphone yang gue sebutkan tersedia di toko Megatech Store Jambi. Link pembelian ada di kolom deskripsi, nanti bakal gue cantumkan. Bagaimanapun iPhone second tetap banyak peminatnya. Membeli iPhone dengan tipe yang lama masih tergolong aman dan worth it. Spesifikasi dan dukungan update software iPhone memang dibuat untuk digunakan bertahun-tahun. Berbeda dengan Android yang paling mentok 2-3 tahun mendapatkan dukungan updatean softwarenya. Update software di iPhone lama dengan yang baru juga sama. Meskipun iPhone kita keluaran lama masih bisa merasakan fitur-fitur dari software yang dipakai iPhone keluaran terbaru. Jika ingin membeli iPhone, saran gue sesuaikan budget dan kebutuhan kalian agar uang yang dikeluarkan maksimal, tidak sia-sia semata demi gengsi di lingkungan sosial kalian. Tetap support channel ini dengan cara like, comment, and share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Gua Aep, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.